Halo, perkenalkan, nama saya Dini Putri Satuliana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih tips and trik mengontrol pelaksanaan pembelajaran daring agar terkelola sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Menurut Fadilah, bahwa perencanaan dimaksudkan untuk mengarahkan pembelajaran supaya dapat berjalan sebagaimana mestinya guna mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Perencanaan pembelajaran bertujuan untuk menguasai bahan dan materi ajar, metode, dan penggunaan alat perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum, dan membelajarkan siswa sesuai dengan yang diprogramkan. Tanpa adanya perencanaan, pembelajaran berjalan tidak terarah dan meluas kemana-mana, sehingga sulit untuk dipahami siswa dan akhirnya tujuan pembelajaran pun tidak dapat tercapai dengan baik. Nah, agar pembelajaran daring dapat terkelola sesuai dengan perencanaan pembelajaran, lalu bagaimana sih caranya? Yang pertama, pihak sekolah membuat kurikulum darurat COVID dan seorang guru harus menyiapkan RPP daring dengan baik agar anak tetap mendapatkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Isinya pun hanya 1 lembar saja, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan penilaian. Untuk materi pembelajaran darurat COVID ini hanya memberikan 1 materi saja perharinya, agar anak tidak keberatan dan bingung dalam memahami materi. Dalam hal ini, guru membuat rancangan pembelajaran berupa RPP, media, model, dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, pentingnya guru menguasai 3M, yaitu media, metode, materi agar pembelajaran bisa berjalan dengan relatif baik. Yang pertama, ada media. Media adalah platform apa saja yang bisa digunakan guru untuk memastikan pembelajaran daring bisa berjalan. Contoh berbagai alternatif media atau platform yang bisa digunakan misalnya WhatsApp, blog, Zoom, Webex, Google Meet, Messenger, Instagram Live, YouTube Live, Google Suite, Moodle, Edmodo, dan masih banyak lagi yang lain. Yang kedua, ada metode. Metode ini terkait bagaimana seorang guru mendeliver konten secara efektif, bagaimana seorang guru bisa menyusun strategi pembelajaran daring yang notabene berbeda dengan pembelajaran luring. Penting diingat bahwa berbagai macam platform itu mulai dari yang sederhana seperti WhatsApp sampai LMS seperti Moodle dan Google Suite itu hanyalah media atau alat untuk memfasilitasi pembelajaran, bukan penentu keberhasilan. Terkait desain pembelajaran daring, penting bagi guru untuk memastikan adanya interaksi, umpan balik, dan komunikasi yang terencana antara siswa dengan guru atau antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Dengan interaksi dan komunikasi yang efektif diharapkan tumbuhnya sense of community di antara siswa dan guru. Guru juga perlu mendesain aktivitas pembelajaran yang variatif, tidak hanya bertumpu pada video konferensi yang sinkronus, tetapi juga platform belajar dengan mode asinkronus. Guru juga perlu memperhatikan pemakaian teknologi yang high-tech atau low-tech yang nanti akan berakibat pada pemakaian data siswa. Yang ketiga, ada materi. Hal yang harus diperhatikan seorang guru yaitu seorang guru tentu perlu memperkaya materi atau resources, materi ajar. Guru juga harus bergerak dan mengakselerasi kemampuannya untuk mencari atau bahkan membuat materi ajar digital, setidaknya pandai mendigitalisasi materi yang sebelumnya manual. Untuk tips and trik yang ketiga, ada pembelajaran sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah atau scientific inquiry untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikan sebagai aspek penting kecakapan hidup. Pemberian pengalaman langsung dengan cara inquiry kritis ini diharapkan dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Sedangkan
keaktifan atau proses kerja inquiry dalam mengikuti proses pembelajaran diperlukan agar pengetahuan yang diperoleh peserta didik dapat lebih bertahan lama. Proses kerja inquiry ini dilakukan dalam kerja kolaboratif sehingga siswa mampu berkolaborasi sekaligus terampil berkomunikasi. Selanjutnya yang keempat ada kebermaknaan. Pembelajaran sains juga dapat dicapai dengan mengaitkan konsep yang dipelajari peserta didik dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan keberhasilan pembelajaran dalam mewujudkan visinya ditunjukkan apabila peserta didik memahami apa yang dipelajari serta dapat mengaplikasikannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Miller pada tahun 2008 halaman 10, pembelajaran daring penting dikuasai oleh siswa supaya mampu memahami lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, dan masalah-masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat modern yang erat kaitannya dengan teknologi dan kemajuan serta perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kelima ada menyiapkan regulasi untuk mengembangkan sumber belajar digital. Pemanfaatan platform yang menyediakan kelas daring atau MOOC secara masif dan terbuka menjadi salah satu tren praktik pembelajaran daring yang paling efektif saat ini. Beberapa contoh MOOC yang ternama secara internasional adalah Coursera, edX, dan Khan Academy. Sementara untuk kelas bahasa Indonesia banyak terdapat misalnya di MOOC Universitas Terbuka, Indonesia X atau Learning Center milik Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara atau SEAMOLEC. Meskipun MOOC di Indonesia sudah mulai dikembangkan, namun terdapat beberapa permasalahan. Selain jumlah kelasnya yang masih sangat sedikit, studi tentang MOOC di Indonesia juga menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pada kelas daring yang tersedia pun masih rendah karena materi yang tidak lengkap dan kurang menarik bagi siswa. Selain itu, ruang lingkup penggunaannya biasanya masih terbatas untuk masing-masing warga kampusnya saja. Nah, langkah alternatif untuk memperluas akses materi pada MOOC universitas sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim melalui inisiatif pembelajaran 3 semester di luar kampus pada kebijakan Kampus Merdeka. Menurut saya, skema ini seharusnya bisa membuka ruang bagi mahasiswa di universitas kecil untuk mengambil kelas di universitas yang lebih besar, cukup secara daring melalui platform MOOC mereka. Namun, lagi-lagi ini harus didukung oleh regulasi yang mengatur tentang sistem kredit semester atau SKS dan sertifikasi kelas dalam pembelajaran berbasis MOOC. Tips and trik yang terakhir adalah mencetak tenaga pendidik yang adaptif dalam teknologi pembelajaran. Menurut penelitian dari Universitat Oberta de Catalunya, Spanyol, kemampuan pendidik dalam mendesain strategi belajar menjadi sangat penting karena merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembelajaran daring. Di antaranya, merancang, mengorganisir, serta mengendalikan aktivitas dan materi belajar yang interaktif untuk mencapai tujuan belajar. Di sini, penguasaan tenaga pendidik terhadap teknologi pembelajaran yang sesuai dengan strategi belajar dan fasilitas yang dimiliki siswa menjadi kompetensi yang sama pentingnya. Hal mendasar yang harus dilakukan oleh Kemendikbud adalah memfokuskan pelatihan tentang pengintegrasian teknologi dalam kegiatan belajar mengajar, terutama untuk calon guru mulai dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK hingga program-program pelatihan Kemendikbud lainnya. Sekian hasil presentasi dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.